dua ya laporan polisi yang mungkin mau saya sampaikan. Pertama tentang permasalahan minuman keras yang mengakibatkan meninggalnya orang lain atau hilangnya nyawa orang lain. Itu laporan polisi nomor 70 tanggal 8 Juli 2020 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, saudara NA dan juga AA meninggal pada tanggal 28 Juli 2020. Itu ya? Ya. Saksi yang sudah diperiksa ada 9 orang. Itu yang turut serta dalam pesta-pesta minuman keras ada 5 orang. Ditambah dengan 4 orang. Jadi 9 itu 9 orang. Sementara Bandung-Bandungnya atau barang buktinya, ini ada, ya ditemukan pertama 5 botol di TKP dan yang 3 botol itu menurut keterangan keluarga dikubur bersama dengan jenazah. Barang bukti lain, ini kita juga dapatkan beberapa vodka, minuman vodka berdiameter 250 ml dan juga 350 ml dan beberapa minuman keras lainnya. Ini ada di depan kita, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Narkoba dan Satgas. Itu yang pertama. Yang kedua, total minuman yang disita itu ada 10 karton ya. Itu terdiri dari 2 TKP. TKP yang pertama di tanggal 7 Juli dan TKP kedua tanggal 9 Juli. Jadi disita oleh penyidik. Ini masing-masing ada jenis vodka Mansion House 350 ml, 250 ml, juga ada vodka white original yang panjang, itu ya mungkin ya, panjang itu. Coba diambil Pak Profesor. Ya ini 700. Ini ya, yang 250 dan ini 250 yang kecil, dan yang 350 yang coba dilihat ya, dibuka lebih lebar ya. Nah ini 350 lebih lebar ya. Oh ini BB-nya ya. Ini vodka Five dry gin ukuran 700 ml. Juga ada beberapa minuman keras lain, ada anggur merah, anggur Columbus, ada anggur Kolesom dan sebagainya, ada bir termasuk. Ini yang disita di TKP pertama tanggal 7 Juli. Kemudian yang kedua, ini ada vodka Mansion House juga, kemudian ada Anchor Stout, kemudian juga ada Mansion House Jumbo yang sama. Juga ada beberapa kaleng bir. Tersangka sementara ini kita tetapkan 1 orang, ya, atas inisial ITW. Ini saat ini sedang ditahan. Kemudian unsur pasal yang disangkakan, ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 204 ayat 1 KUHP. Barang siapa yang menjual atau menawarkan atau menyerahkan atau membagikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang, dan sifat berbahaya itu tidak diberitahukan ya kepada orang lain, begitu. Itu di pasal 204 KUHP. Ancaman pidananya 15 tahun.
Kemudian untuk berikutnya yang kita kenakan adalah pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi barang siapa yang melakukan usaha atau pelaku usaha dilarang berproduksi atau memproduksi atau memperdagangkan barang-barang jasa yang tidak memenuhi standar kesehatan. Ini ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian juga ada selain pasal 62 ada pasal 141 Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang pangan dengan ancaman 2 tahun. Ini pelaku usaha dilarang memperdagangkan produksi pangan dalam negeri atau impor tanpa memiliki izin pengedaran. Nah, keterangan dari para tersangka, memang yang bersangkutan tidak memiliki izinnya, gitu. Hingga ini disangkakan berlapis. Jadi nanti mana-mana yang mengakibatkan mati, mana-mana yang tidak sesuai dengan aturan itu nanti biar diteliti atau dilihat kembali oleh teman-teman kejaksaan mana yang bisa dikenakan. Tapi bagi kami prinsipnya bahwa ada sebuah perbuatan atau kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, ya setelah dilakukan pemeriksaan para saksi dan sebagainya, mereka mengarahkan bahwa membeli barang itu di sini. Yang kebetulan juga di antara para pelaku itu adalah karyawan daripada perusahaan ini sendiri. Begitu. Mereka adalah korban ya dari perusahaan milik saudara ITW ini. Mungkin ini yang saya mau sampaikan berkaitan dengan penanganan yang kita lakukan. Jadi tambahan bahwa hasil ujian laboratoris itu sudah keluar, yang mana dinyatakan, ini tadi di sampling ya, kita lihat. Ini ada tulisannya sampel tidak memenuhi syarat, ya, yang isinya ini. Ini dinyatakan bahwa vodka Mansion House ini yang 250 ml dengan registrasi yang tertulis di sini ya, itu registrasi BP POM RI MD 10 1101560048. Setelah diuji, ternyata ini mengandung metanol, hasilnya 24,81%. Bayangkan, padahal syarat Balai POM itu hanya 0,1%. Metanol, padahal ini sampai 24,81. Begitu. Kemudian untuk etanolnya sendiri, karena di sini tertulis 40%, dia masih memenuhi ya. Jadi etanol masih 16,40%, di bawah 40% yang tersebut yang di botol ini, di label ini. Sehingga dinyatakan oleh Balai POM tidak memenuhi syarat untuk yang 250 ml ini. Kemudian untuk Mansion House yang 350 liter dengan registrasi Balai POM RI nomor MD 101101560048, hasil ujian di Balai POM menyatakan bahwa untuk metanol hasilnya tidak terdeteksi, artinya masih aman untuk yang 350 ini. Tetapi yang etanolnya 40% sesuai dengan label ini. Jadi ini aman, tetapi tidak terregistrasi nomornya itu di Balai POM. Jadi kemungkinan besar juga pemalsuan, begitu.
Ini sedang nanti didalami oleh penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut, bekerja sama dengan teman-teman Balai POM dan sebagainya. Jadi tambahan yang saya mau sampaikan berkaitan dengan penanganan ini. Memang ya saya prihatin ya, sebagai Kapolda prihatin karena nampaknya kejahatan semacam ini berulang terus. Ya, kemudian setelah kita teliti atau melakukan penyidikan, namanya kita temukan banyak hal. Yang pertama dari prosedur masuk keluarnya barang ini tidak sesuai dengan aturan, termasuk prasyarat yang ada di dalam label ini sendiri. Jadi kami tengarai ini pasti ada upaya-upaya mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan cara melakukan upaya-upaya pemalsuan seperti ini. Itu ya. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya masyarakat kita pengguna minuman keras ini sudah harus menyadari akibat atau dampak-dampak daripada minuman keras ini. Umumnya mereka ini saudara yang ada di kampung-kampung ya, mereka setelah membeli satu botol itu mereka campur dengan beberapa minuman yang lain, kemudian mereka masukkan di dalam aqua, jadi tidak dalam bentuk begini, tidak begini, dia campur. Baru kemudian setelah mereka jadikan di botol yang lain, apakah botol minuman air putih, mineral dan sebagainya, itu kemudian nanti mereka pakai untuk mereka berpesta bersama. Kalau dalam beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh Kasat Narkoba, ini saya lihat waktunya memang beriringan. Masih ada juga pemilik rumah yang sampai sekarang belum dijemput saya. Nanti itu arahan saya harus segera diambil keterangan. Karena apakah mereka itu membawa dari luar minta pinjam rumah untuk tempat mereka berpesta, ataukah dengan sengaja mereka mengatur waktu untuk membuat pesta dengan cara cari minuman dan sebagainya. Ini nanti ada perbedaan tentang pengenaan saksi termasuk tersangka. Tersangka saya pikir kalau pemilik barang jelas, tapi yang ikut membantu turut serta itu juga harus ada yang bisa kita kenakan. Kenapa? Karena ini penting, bukan kita mencari-cari kesalahan. Kita mau menyatakan bahwa tidak lagi para pihak memanfaatkan ruang-ruang waktu ini, kesempatan ini dalam hal mungkin pesta, mungkin kumpul-kumpul, mungkin bongkar-bongkar dan lain-lain pertemanan mereka yang kemudian disisipkan dengan minuman beralkohol yang tampaknya juga menjadi racun bagi mereka sendiri pengguna ini. Ya, saya pikir itu jadi ada perbedaan-perbedaan ini ya, perbedaan-perbedaan kita sudah lihat. Coba Pak Kasat pegang. Ini yang memenuhi syarat ya, dengan yang tidak memenuhi syarat. Coba Pak Kasat saya pegang. Nah, itu di tulisan, terpintas dari fisikal ya, tulisan. Ya, warna label ini putih, ini merah. Sorry. Ini merah terang, ini merah gelap. Itu satu. Yang kedua tulisan. Tulisannya ini kecil, salah besar. Gitu. Itu sudah mencurigakan. Sebenarnya masyarakat sudah harus juga pahami ini. Pintas saja dilihat, artinya sudah mereka paham. Tapi oke, itu segala sesuatu sudah terjadi. Dan ada satu lagi yang kita sedang proses, yaitu LP 548 bulan 8 tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang mengakibatkan meninggalnya suami istri. Mungkin saudara tahu ya, yang bersangkutan adalah security hotel dari pemilik perusahaan ini yang sekarang kita tahan. Dari security, dia membawa pulang minuman, satu botol
Papua yang sudah mati sudah disaring ya, tidak dibawa dalam bentuk ini tadi yang saya sebutkan. Kemudian ya sudah dipindahkan, kemudian bersama istrinya menenggak minuman ini di rumah mereka di Kampung Mandiri Jaya SP1 yang kemudian mengakibatkan kedua-duanya meninggal dunia. Ya, yaitu inisial korban atas nama NL dan NF istrinya. Ya, dikenakan sementara karena waktu diketahui barang ini berada di sekitar hotel dan ada relevansinya dengan perusahaan ini, maka digali, dilidik, didapatkan satu botol aqua kosong yang masih bekas minuman mereka berisi sisa kurang lebih 100 ml ya, 100 ml dari 300 ml itu. Ya, hingga ini menjadi barang bukti untuk kita proses. Nah, sementara ini dikenakan pasal 146 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yaitu dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga ini bisa dikenakan 10 tahun ancaman hukuman. Ini hasil keterangan tersangka lewat ekspedisi ya, didatangkan ya dari Jakarta, dari Jakarta sementara. Nah, tentu kita akan terus melakukan penyelidikan apakah benar semua dari Jakarta atau dari sekitar kota juga dan sekitar provinsi mungkin misalkan. Nah, itu kita akan terus gali. Ya, ini yang kaitan dengan pornografi. Mungkin teman-teman mau tanya itu ya. Ya. Jadi ada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 22.35 ini beredar di media sosial dengan WhatsApp Papua dan Solusi. Kemudian diketahui bahwa ada video yang diedarkan dalam grup dengan korban seorang tokoh masyarakat atas inisial MM. Ini sengaja dilemparkan oleh pelaku, tersangka adalah seorang perempuan berinisial Asub alias I. Asub alias I. Ya. Saksi sudah kita periksa 4 orang, kemudian barang bukti 2 handphone dengan SIM cardnya lengkap di sini, kemudian dengan kode ya, meme ya, big boss ya, yang membuat kirim itu namanya big boss ya. Ya, melanggar pasal, diduga melanggar pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ini ancaman pidananya 6 sampai 12 tahun atau denda 250 juta hampir dengan 6 miliar rupiah. Juga pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kasus ini karena spesifik, khusus, dan sedang dalam penyelidikan, diduga berkaitan dengan beberapa oknum pihak-pihak yang menjadi tokoh dalam grup ini. Oleh karenanya saya dari rapat bersama, saya putuskan ini akan ditangani oleh Polda Papua, akan dilimpahkan ke Polda Papua untuk kita tangani, kita proses.
karena ini tidak bisa ditangani oleh lingkup Polres. Bagaimana perkembangannya, nanti rekan-rekan tolong ikuti penyidikan. Saya pikir prinsipnya bagi kami adalah membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa saja. Kami tidak melihat siapa-siapa, yang penting ada tidak unsur-unsur yang memenuhi perbuatan melawan hukum itu. Bila tidak, tentu kita juga tidak akan memaksa. Tetapi tidak memenuhi, maka itu akan dilanjutkan prosesnya ke kejaksaan sampai ke pengadilan. Yang memutus salah benarnya bukan kami, itu ada di pengadilan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mungkin berkaitan dengan pengunggahan video porno ini, saya mau himbau juga kepada seluruh masyarakat, ya, kita semua hati-hati ya dalam hal menerima berita, termasuk ada link-link yang mungkin tidak tanpa nama atau tidak beridentitas, tiba-tiba masuk, hati-hati untuk membukanya, karena itu juga bagian lainnya kadang-kadang dipakai oleh para pihak untuk menjaring semakin banyak korban-korban. Terus bila ada hal yang terjadi seperti itu, diharapkan tidak meneruskan sebelum ada klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab atau berkompeten. Saya pikir itu saja, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Jenderal atas waktunya yang terhormat, yang saya cintai rekan-rekan wartawan. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait miras ini, mungkin rekan-rekan wartawan sudah ketahui, hampir tiap minggu kita melakukan pembersihan terhadap minuman beralkohol. Yang kita ambil positifnya adalah terkait dengan saudara ITW ini, selama ini kita tidak tahu bahwa ternyata ada salah satu produk setelah kita melakukan uji laboratoris ternyata mengandung bahan yang mematikan, yaitu metanol. Dan kita untuk melakukan penyidikan kita memerlukan proses, ya, mau lapor yang terkendala betul waktu itu COVID, sehingga kita menunggu pesawat, sehingga tanggal tepatnya pada awal Agustus baru kita dapat hasilnya. Tanggal 10 Agustus kita tetapkan tersangka, dan hari ini sudah kita putuskan penahanan supaya tidak terjadi berulang dari kasus tersebut. Dihimbau nanti sudah disampaikan ciri-ciri terkait dengan botol vodka tersebut, ya, untuk masyarakat lebih hati-hati. Memang ada yang ada izin, tapi ada juga yang mungkin curi-curi menjual minuman-minuman beralkohol berbahaya tersebut. Terus terkait ujaran di media sosial, saya minta pada seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui bahwa dalam penyantuman kalimat jangan sampai rekan-rekan masyarakat semua terbentur dengan undang-undang ITE. Mungkin nanti bisa dibaca mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh, supaya masyarakat diharapkan semua paham tentang hal itu. Mungkin disampaikan ya. Ya, kesempatan yang baik ini juga saya himbau Pak Kapolres, para kasat ya, untuk secara terus-menerus melakukan upaya-upaya sinergi dengan pihak-pihak, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, untuk sosialisasikan agar menghindari pemanfaatan minuman keras ini dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, lakukan terus operasi ya, sweeping, razia terhadap pengguna minuman keras yang beredar di Timika ini, baik yang fabrikan ya, maupun yang non fabrikan, yang Milo dan lain sebagainya itu. Ya, karena sekali lagi bahwa keadaan kita itu aman kalau semua tidak terpengaruh oleh minuman keras. Tetapi kalau di antara 1-2 orang yang sudah terpengaruh dengan minuman keras, itu yang nanti menjadi pengganggu.
apakah dia mengganggu anak orang, dia mengganggu istri orang, dia mengganggu sesama teman mereka, atau bikin masalah di jalan, atau mungkin dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu yang selalu menjadi pemicu permasalahan di kita ini. Makanya menurut saya ini harus kita tekan terus. Kita operasi. Saya minta bantuan dari teman-teman media, juga tokoh-tokoh masyarakat bila ada peredaran-peredaran minuman seperti ini yang diam-diam, yang sembunyi-sembunyi, yang mungkin bermain dengan oknum-oknum anggota kita di lapangan, ya, tolong lapor sama kami. Pertama lapor sama kami. Kalau ada, kami punya Kapolsek, petugas yang tidak beres, langsung sama saya tindak itu, Pak. Begitu ya, kira-kira kesempatan yang baik itu saya mau sampaikan ketegasan saya seperti itu. Ini kita ternyata mau hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini. Ya, saya pikir itu. Terima kasih.